ujian nasional atau tidak ujian nasional? Hari ini saya tanpa sengaja melihat sebuah video di YouTube yang membahas tentang ujian nasional. Dalam video ini, Dr. Ilje Khadijah, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan namanya, menyampaikan argumennya mengenai ujian nasional seperti ini. Kalau orang itu berlomba, Kalau racingnya milih, itu bagus. Saya memilih ikut race untuk sesuatu yang saya tahu saya punya kekuatan dalam hal itu. Kalau orang dipaksa racing untuk berbagai hal, bahkan yang dia tidak mampu, pasti akan menumbuhkan ketakutan-ketakutan. Dampak psikologis dari ujian nasional besar sekali. Banyak anak-anak yang ketakutan dan sampai pada titik di mana dia harus orang tuanya harus ngutang, harus apa untuk supaya bimbel untuk mata pelajaran yang dia tidak mampu. Dan ada satu hal lagi yang menarik mengenai apa itu belajar. Dan Dr. Ilje juga menyampaikannya seperti ini. Ya, kita tahu sendiri dengan kasat mata betapa menjamurnya bimbingan-bimbingan, dalam tanda kutip bimbingan belajar, bukan bimbingan belajar, latihan ujian nasional. apa bedanya belajar dengan latihan ujian nasional? Belajar itu adalah membelajarkan diri. Bagaimana anak diajak menganalisa informasi yang dia baca, kemudian mempertanyakan kenapa orang menulis seperti ini dan seterusnya. Sedangkan belajar untuk ujian nasional adalah belajar informasi itu dibaca, dihafalkan, soalnya mana, kemudian soal dijawab dengan itu. Sedangkan kalau belajar, kalau jawabannya salah, dia bisa mempertanyakan, kenapa ya kok jawaban ini salah? Kenapa saya dianggap benar kalau menjawab seperti ini? Dan kenapa saya dianggap salah kalau saya itu belajar. Beda dengan latihan untuk mengerjakan soal. Jadi dari dua video di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa saya lebih setuju kalau ujian nasional itu memang tidak diadakan, karena alih-alih fokus pada ujian nasional, sebaiknya kita fokus pada bagaimana mengevaluasi cara guru mendidik murid-muridnya. Seorang pakar kepemimpinan bernama John Maxwell berkata, jatuh bangunnya sebuah organisasi itu bergantung pada pemimpin. Maka sebenarnya jatuh bangunnya murid-murid atau dalam hal pendidikan, bagaimana murid-murid itu bisa maju dalam pelajaran, itu akan sangat bergantung pada bagaimana guru mendidik. Ada hal lain lagi mengenai ujian nasional, karena saya juga adalah seorang murid. Saya ingat dulu sewaktu ujian nasional, maka sebenarnya yang terjadi pada waktu itu, kita mendapatkan bocoran soal dan kita belajar dari bocoran soal tersebut. Jadi sebenarnya yang kita lakukan bukanlah proses belajar, tapi seperti Dr. Ilje tadi mengatakan, bahwa yang kita lakukan hanyalah mendapatkan knowledge, bukan kompetensi. Oke, kita balik lagi kepada bagaimana guru mendidik murid-muridnya. Saya pernah mendengar di sebuah sekolah, tentu saya tidak perlu menyebutkan sekolahnya, bagaimana ada guru yang masuk kelas dan hanya meminta para murid menyalin buku. Saya rasa ini bukanlah proses belajar. Karena kalau hanya menyalin buku, maka proses belajar di situ sangat kecil. Tidak ada seperti bagaimana jika mereka melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Karena itu, sekali lagi, saya setuju alih-alih fokus pada ujian nasional,
sebaiknya kita fokus pada bagaimana mengevaluasi cara guru mendidik murid-muridnya. Benjamin Franklin berkata, "Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn." Atau beritahu saya, maka saya akan lupa. Ajar saya, dan saya akan ingat. Libatkan saya, dan saya akan belajar. Bagaimana? Apakah kalian tim ujian nasional atau tim tidak ujian nasional? Sampaikan pendapat kalian di kolom komen di bawah ini.